Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Circe Grahawani Rambu Eda dengan NIM 2201140160. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Isu dan Masalah Sosial Budaya dalam Pengajaran IPS. Isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS ini meliputi ada masalah tren globalisasi dan keberagaman budaya. Yang kedua, ada masalah-masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan. Yang ketiga, masalah-masalah hukum, ketertiban dan kesadaran hukum. Dan yang terakhir, masalah-masalah hukum dan pendidikan kesadaran hukum warga negara. Pembelajaran IPS ini bagaimanapun merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang manusia dan pola interaksi dengan lingkungan di luar dirinya. Nah, pemahaman dan penghargaan terhadap manusia yang lain mengapresiasi dan mewarisi peninggalan peradaban manusia, dan lebih penting dalam hubungannya dengan masalah ekologi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam serta rasional dan wajar. Merupakan pilar-pilar dari tujuan pendidikan pelajaran pendidikan IPS. Hakikatnya IPS ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik melalui pemahaman terhadap pengetahuan dan kemampuannya di dalam berinteraksi secara positif dan aktif dengan lingkungannya. Di dalam interaksi tersebut, aspek-aspek tentang hukum dan ketertiban serta kesadaran hukum ini penting dimiliki oleh siswa sebagai anggota masyarakat. Dalam isu dan masalah sosial budaya ini juga, guru harus dapat memahami arti globalisasi secara baik agar dapat diperkenalkan oleh siswa mereka dapat menjadi warga negara yang efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan yang formal. Dari tujuan-tujuan yang dijelaskan tadi, melalui pengajaran IPS diharapkan lahir generasi muda yang penuh dengan pengertian akan keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah-masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan. Dalam memecahkan masalah mengenai lingkungan, seharusnya pendidikan IPS ini diberikan di tingkat sekolah dengan materi yang tak terpisahkan dengan masalah-masalah ekologi. Pendidikan ekologi ini memiliki tujuan tidak hanya pada tataran konseptualisasi, yaitu untuk pengembangan disiplin ilmu itu sendiri, tetapi juga memiliki fungsi aktualisasi, yaitu pengalaman ilmu dalam konteks praktis sehingga dapat bermanfaat secara langsung untuk kepentingan keselamatan, kesejahteraan, dan keharmonisan manusia di dalam satu sisi hubungannya dengan lingkungan alam dan sekitar di sisi yang lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.